شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila jami'il awliya fi Indonesia thumma khususan jami'il masyayikh wal ulama masjid Mahatermas thumma ila jami'il masyayikh wal ulama masjid Butas Mustaq Al-Quran thumma ila jami'il masyayikh wal ulama wal muassis Mahad Anwar al-Rajul ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمؤسس معهد النور ثم من وقف هذا مسجد الهداية ثم إلى والدينا orang tua kita al-maghfirlah Yai wa Nyai Siti Jumaita binti Ahmad. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara semuanya, syukur kita kepada Zat yang telah menciptakan kita dan telah mentakdirkan kita malam hari ini. Alhamdulillah kita menjadi hamba yang diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentunya mari kita baca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan nikmat yang sangat besar ini Allah terus jaga dari hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tuntun bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa'alaika, maka wajib bagimu ayyuhar rajulu, wahai pria sejati, orang laki-laki. Apa yang wajib? Bibadil majhudi, yaitu dengan cara mengerahkan segenap upaya, kemampuan, hatta ta'rifa, sehingga mengetahui siapa engkau, qadra ni'amillahi, ing kadar ukuran nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maha tinggi siapa Allah. Alaika, terhadap dirimu, wahai pria sejati, wajib bagimu untuk mengerahkan segenap kemampuan, segenap daya upaya, sehingga engkau dapat mengerti kadar nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadamu. Imam Ghazali pesan kepada kita sudah mulai harus dibalik. Dunia ini kecil, nikmat agama itu nikmat yang terbesar. Jangan kayak orang-orang yang dunia ini menjadi pokok tujuan, akhirat menjadi mainan. Jangan. Mindset kita itu sudah harus dibalik, supaya kedepannya kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa, bisa mempersiapkan diri untuk kepentingan akhirat kita. Karena yang bisa menyelamatkan itu ya agama ini, Pak. Yang bisa menyelamatkan adalah agama. Setelah beragama, itu pondasi. Jadi agama Islam, ya agama Islam itu mengandung iman itu. Orang yang beragama Islam mesti iman. Maka kadang iman dikaitkan dengan Islam, Islam kadang-kadang menjadi sebutan iman. Kita disuruh berusaha bagaimana hati kita yang sudah lama tertidur lalai, yang menganggap nikmat dunia ini sebagai nikmat segala-galanya, nikmat yang harus diperjuangkan mati-matian, nikmat yang harus digapai semaksimal mungkin, sehingga kita mempersiapkannya itu melebihi mempersiapkan kematian. Kadang kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan anak turun kita untuk kepentingan dunia. Kita bisa berusaha mati-matian, tapi begitu urusan akhirat dianggapnya biasa-biasa. Contoh ketika sekolah, ongkosnya belajar berapa? Ongkosnya sekolah ngasih biaya nggak? Masih biaya nggak sekolah umum? Ya. Kemudian ketika dia ngaji, kita ngasih berapa? Coba bandingkan, Pak.
Ketika untuk kepentingan akhirat kita, berapa uang yang sudah kita korbankan untuk memperjuangkan dunia yang ada di diri kita maupun anak cucu kita, sudah berapa yang kita korbankan. Ini kalkulasi. Memang banyak gambar dunia yang bergambar dunia tapi akhirat. Tapi berapa gambar akhirat bisa jadi dunia. Tapi dari segi syariat itu, ketika kita misalkan putra kita sekolah SD bisa ngasih ongkos jalan 5.000, ya harusnya ketika dia di pengajian ngaji itu harus ngasih ongkos 10.000. Ya minimal 5.000 tambahi 550. Ketika besok ada alasan, ketika besok kita ditanya oleh Allah, alasannya kita jelas. Setidaknya sama. Kadang-kadang anak ngaji, bajunya sobek, pakai kaos, bau, habis main gitu masalah. Ketika sekolah, baju sudah dicuciin, sudah disetrikain. Tapi begitu mau ke masjid, malah bajunya yang baju main. Nah ini nggak imbang. Jadi ketika kita ditanya, nanti kita juga jawabnya kebingungan, Pak. Kalau seperti itu kan, nyatanya seperti itu, kita kebingungan. Kecenderungan kita itu sudah nanti kita nggak bisa, ngelaknya susah. Hujah kita yang kita sampaikan ke Allah itu susah. Tidak ada larangan ketika kita menjadi orang kaya, karena Nabi Sulaiman sudah Allah ciptakan menjadi nabi dan kaya. Tapi Nabi Sulaiman sendiri mengalami satu peristiwa yang mengaget-ngagetin dirinya. Nabi Sulaiman itu kan kesenangannya kuda, Pak. Kudanya itu peliharaan kuda mungkin 10.000 ada kuda. Kudanya paling bagus ponan. Jadi kuda yang paling bagus di peliharaan Nabi Sulaiman. Ketika saat baru seneng-seneng dengan kudanya, Pak, hampir saja sholat asar itu sudah mulai kuning matahari itu. Belum kayak kita. Kalau kita kan masih kurang 5 menit, kadang sholat asar terus maghrib, yang 2 rakaat di maghrib, 2 rakaat di asar, 2 rakaat di maghrib. Nabi Sulaiman itu masih muat banyak. Misalnya mungkin masih setengah jam itu masih cukup untuk sholat. Kaget Nabi Sulaiman, iki aku sudah terlena dengan kepemilikanku kuda yang sangat aku cintai ini. Sehingga ketika Nabi Sulaiman dengan seperti itu, panggil nih jagal seluruh, sembelih semua kan, sembelih semua kudanya, dikasihkan orang, disuruh makan semua. Lah kalau kita niru Nabi Sulaiman, orang apa-apa, tapi kalau terganggu ya harus kayak gitu. Kan kita kadang-kadang cuma niru, kayak seperti Nabi Sulaiman lah. Nabi Sulaiman kaya, ciptakan Allah kaya, bisa sholat. Iya, tapi cara bersikapnya Nabi Sulaiman dengan hartanya itu harus juga tahu bagaimana beliau bersikap. Ya pengen masuk surga, hisape sebentar itu yang susah, Pak. Tapi kalau pengen masuk surga, caranya iki yo digebuki di neraka ya mungkin nggak terlalu susah. Tapi kalau pengen masuk surga, dihisapnya sebentar, atau bahkan menginginkan bighairi hisab gitu, tanpa dihisab, yo angel tenan. Ibarat orang itu kitab Minhajul Abidin harus sudah diamalkan itu. Angel pol. Ya kan? Sedangkan kita menginginkan kan. Kayak kita ini mungkin kalau bighairi hisab gitu kayak kita sangat apa namanya? Sangat kecil, Pak. Kita kadang nyakiti orang, belum minta maaf. Nah, bighairi hisab gitu ya, yang seperti itu kan harus hilang, bighairi hisab.
Tapi kalau di hisab yasiro ya itu masih mengejarnya masih begitu ditimbang tek langsung cepet apa. Allah hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang sangat cepat. Begitu di hisab dihitung ahlul yamin itu langsung cepet. Atau pakai tandane wundu, tandane muka berseri-seri, mukane bersinar bekas air wundu, mungkin tanda. Hisab juga itu. Jadi hisab itu banyak cara nanti Allah. Tapi yang jelas hisab itu ya bukan jangan dibayangkan terus kita apa? Semua ditimbang. Mungkin dengan cara-cara dari tanda. Menghisapnya dengan ada yang pakai tanda. Wah, ada yang tahu-tahu nggak ngelewati hisap, tahu-tahu sudah di depan pintu surga itu. Sopo gue? Kita kali bingung. Malaikat itu loh, kamu udah nyampe sini? Iya. Siapa kamu? Ditanya Bu. Saya ini adalah orang-orang yang di saat orang lain, di saat orang banyak melakukan suatu kebaikan dia dengan terang-terangan, dan saya itu banyak melakukan sesuatu kebaikan yang diam-diam sehingga Allah pun diam-diam memasukkan saya ke surga. Lalu masukkan ke surga kok diam-diam, orang lain juga nggak tahu kapan sampai dia. Apakah tahu kisab? Tidak, saya nggak lihat kisab tadi. Itu saking hebatnya. Ya, sak rendah-rendahnya masuk surgane pakai syafaat gitu ya. Syafaat. Bopo ditarik ke neraka dulu, mau apa kayak dapat syafaat ya lumayan lah. Karena Kanjeng Nabi itu yo apa? Ya untuk rebutan Pak Kanjeng Nabi nanti. Lho sosok satu gitu Pak. Sampai ketemu Kanjeng Nabi. Ya. Kanjeng Nabi ngurusi berapa triliun nanti orang umatnya. Dari Kanjeng Nabi dari 1446 yang lalu ya. Sampai sekarang bahkan sampai kiamat. Kira-kira Pak, ketika kita itu ya Kanjeng Nabi gitu. Lalu kita ya taat wis susah ngono. Kanjeng Nabi kan ale piye? Lah itu yang istimewa dulu nih, yang mendekat Kanjeng Nabi kan orang-orang yang istimewa dulu. Yang memiliki amal istimewa dulu. Wah, kita mungkin ngantinya keberapa itu, Pak? Apalagi orang Indonesia ini, benar? Orang-orang khos-khos dulu itu yang cepet. Maka yang nyafaati kan banyak, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah langsung ada Pak. Jadi Allah yang langsung menentukan ini ahli surga dan tidak. Itu orang yang di dalam kitab itu orang yang menyimpan kalimat la ilaha illallah yang dia itu tulus, ikhlas, sepenuhnya berusaha menjadi orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah. Ada syafaat Nabi, syafaat syuhada, ada syafaat syuhada, syafaat anak yang misalkan hafal Quran, memiliki hafal Quran, kemudian dia bisa mengamal. Nah itu sampai 70 keluarga, sampai 70 keluarga itu. Tapi pasti yang diangkat dulu orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu Pak, karena dia pasti orang tuanya yang terdekat dulu gitu, baru merembet, lama-lama ponakan gitu, siapa gitu, atau orang-orang yang pernah berjasa, terhadap Ahlul Quran tadi. Terus orang-orang soleh itu bisa mensyafaati banyak hal yang
Ya, kita menginginkan bahwa syafaat itu syafaat meninggikan derajat. Kita ditimbang kok langsung amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya. Ama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Kalau amal baik terus dia melihat. Waman khaffat waman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau amal baik lebih banyak, maka dia di surga. Fi 'aisyatir radiyah, di dalam kehidupan yang ridho dan diridhoi. Nah, ini ketika dia pun mendapatkan syafaat, Pak. Orang jelas-jelas sudah masuk surga karena amalnya loh ya, karena amalnya atau karena ditimbang. Nah, orang ini juga nanti bisa mendapatkan syafaat. Syafaatnya apa? Ditinggikan derajatnya. Dapat syafaat Kanjeng Nabi, ditinggikan derajatnya lagi, Pak. Bukan mendapat syafaat harusnya masuk neraka ke surga, tapi orang yang sudah dinas, yang sudah ditimbang kok amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, maka dia pun akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi dengan ditinggikan derajatnya. Loh, kalau kita bisa ini ya beres ya. Berharap syafaat Kanjeng Nabi itu ya meninggikan derajatnya, bukan karena dikeluarkan dari neraka kalau bisa. Kalau ditinggikan derajatnya kan berarti dia sudah selamat dari neraka sebelum syafaat Kanjeng Nabi ada. Itu sebelum Kanjeng Nabi nyafaati. Nah, kita punya amal yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Jadi kalau jenengan misalkan berharap syafaat Kanjeng Nabi, nggak apa-apa, Pak. Tapi berharap yang lebih tinggi dari yang diharapkan, yaitu ketika ditimbang amalnya, amal baiknya sudah lebih banyak dari amal buruknya. Atau lebih tinggi lagi, yadkhuluna jannata bighairi hisab. Wah, keren ini. Tapi jadi wali dulu kalau itu. Jadi wali dulu. Kalau kelasnya kelas pusing-pusing gitu, kelas masih ngeluh, kelasnya masih ya kelasnya orang kelasnya gitu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa idza an'ama 'alaika bi nikmatil din wa idza an'ama, dan ketika sudah memberikan nikmat siapa Allah 'alaika terhadap dirimu bi nikmatid din dengan nikmat agama, fa iyyaka maka takutlah kamu antal tafita, jika berpaling siapa engkau, berbelok siapa engkau, ilat dunia terhadap dunia, wa khutamiha dan harta benda dunia. Ketika Allah sudah memberikan engkau nikmat agama, maka takutlah kamu, kau itu menjadi orang yang justru meninggalkan agama untuk mengejar dunia, menjauh dari agama untuk mengumpulkan harta dunia, khutamiha. Ini pesan Imam Ghazali. Fa inna dzalika minka la yakunu illa bidarbin minat tahawuni bima aulaka rabbuka minan ni'amiddin. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang seperti itu, antal tafita ilat dunya khutamiha itu, mingka darimu iku layakunu tidak ada apa dalik illa bidarbin minat tahawuni, kecuali yang seperti itu adalah termasuk salah satu macam minat tahawuni dari menyepelekan, bima aulaka dengan sesuatu hal yang aulaka yang telah memberikan kekuasaan si Allah kepadamu, bima aulaka dengan sesuatu hal yang telah Allah berikan yang telah diberikan kepadamu siapa Rabbuka, telah memberikan kepadamu siapa Rabbuka Tuhanmu, min ni'amitin, yaitu dari nikmat agama.
Wis to, Pak. Pokoknya permasalahan apapun sebesar apapun, kalau nikmat itu nikmat agama, wis masih bangun tidur itu masih ingat sholat gitu. Masih ingat oh ini dosa, ini enggak. Masih ingat Allahu Rabbi Muhammadun Nabi wal qiblatu Ka'bati wal Qur'anu kitabi misalkan. Iku wis to semangat to. Semangat tetap. Karena kita sudah diberikan nikmat yang tidak bisa dinilai dengan ukuran dunia. Amatasmau qaulahu ta'ala, amatasmau adakah sudah tidak mendengar siapa engkau qaulahu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala. Li sayyidil mursalin, kepada kajian Nabi Muhammad al-mursalin, di Sayyidil Mursalin yaitu pemimpinnya para nabi, para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum ila akhirih. Walaqad atainaka, dan benar-benar telah memberikan siapa kami Allah ya ka ing dirimu Muhammad sab'am minal mathani, itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan telah memberikan kepadamu Al-Qur'an yang agung. La tamuddanna, jangan pernah kamu memanjangkan, benar-benar memanjangkan ainaika ing pandangan, ing matamu, pandanganmu, ilama terhadap sesuatu matakna yang telah aku berikan, bihi kelawan ma, memberikan azwajan kepada beberapa golongan, minhum, dari orang-orang kafir. Muhammad, aku telah benar-benar memberimu sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Aku telah memberikan kepadamu yaitu sab'am minal mathani. Sab'am minal mathani, ada yang mengatakan itu surat Al-Fatihah. Pendapatnya banyak. Di antaranya ada surat Al-Fatihah wal Qur'anal azim. Nah, ketika aku sudah memberikan kamu sab'am minal mathani dan Quran, maka jangan pernah engkau melemparkan pandanganmu terhadap sesuatu hal yang aku berikan kepada golongan orang-orang kafir. Alias gini, setelah Allah telah memberikan kita iman Islam untuk kita, maka kau jangan pernah melihat sesuatu hal yang telah Allah berikan kepada orang lain. Bapak punya motor, bahkan nggak punya motor, terus tetangganya punya mobil, ya syukur wes. Di Jakarta masih ngontrak, saudaranya, teman-temannya sudah punya rumah, gak usah dipelerokin, gak usah kamu melotot ngeliatin apa yang telah Allah berikan kepada mereka, karena kita sama-sama diberikan nikmat akhirat yang lebih besar daripada wujudnya tadi. Ojo ngiri, ojo dengki. Itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada mereka. Apalagi kita melihat harta yang telah dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Wes toh, gak usah ngelirik ben sugion air sugih. Biarin dia, mereka yang kaya. Kalau bisa kaya, tapi kalau nggak bisa, gak usah melerok. Wajar. Takdiruhu, ada penutai takdire firman Allah, annakulaman, maka sesungguhnya setiap orang utia yang diberikan siapa man Al-Qur'anal azim, ing Qur'an yang agung, haqqo, maka hak lahu bagiman, terhadap hakku lahu bagiman, apa Allah yang dhura, tidak melihat siapa man ilat dunia, terhadap dunia, al-hikirati yang hina, nadhran, yaitu dengan pandangan
bistikhlain, yaitu dengan merasa kagum, wastisanin, dan menganggap sangat luar biasa, fadlan, terlebih-lebih ngan ayyakuna, ada siapa man lahu terhadap dunia, ayyakuna yang tak ada lahu bagi man fiha di dalam dunia apa rogbatun, memiliki cinta yang berlebihan. Jadi maksudnya apa? Allah berfirman walaqad atainam sab'an minal mathani wal qur'anal azim la tamutanna ainaika ila akhir. Perkiraan tafsirnya adalah bahwa sesungguhnya setiap orang yang sudah diberikan Al-Quran Al-Karim, loh kita itu sudah diberikan Al-Quran Al-Karim loh Pak, sholat ini baca Fatihah, Sab'an Mathani juga, apa yang Allah berikan kepada Rasul sekarang udah di diri kita. Sesuatu hal yang istimewa yang Allah berikan nikmat tersebut kepada Rasul sudah di tangan kita, di depan kita. Kalau seperti itu, Allah yang dzura ila dunyal haqirah, maka hati kita jangan sampai terlena, jangan sampai tertipu dengan dunia yang hina. Kenapa hina? Kalau dibandingkan dengan Al-Quran sekarang ini masalahnya kan, maksudnya ketika Allah telah beriku nikmat Quran, kenapa dunia disebut Al-Haqirah oleh Imam Ghazali? Karena ketika dibandingkan dengan Al-Quran, dunia ini nggak ada apa-apanya, makanya Al-Haqirah. Kalau engkau sudah diberikan Quran, kemudian kau masih menuduh Allah itu nggak adil hanya karena Allah tidak memberikan kepada engkau harta dunia, yang demikian ini adalah sesuatu hal yang menandakan hati yang menuduh Allah seperti itu, hatinya buta. Itu buta tenan Pak, wis ira iso ngrasake. Hati untuk merasa, pikiran untuk tafakur, tapi nggak bisa merasakan. Lah kalau nggak bisa merasakan bagaimana? Maka jangan anggap pemberian Allah kepadamu Al-Quran, kemudian orang lain diberikan khutamud dunia, diberikan dunia, terus kemudian engkau itu menganggap dunia itu besar, pemberian Al-Quran itu kecil. Pemberian dunia yang banyak itu dianggapnya bagus, dianggapnya suatu keagungan, sedangkan kau ketika diberi Al-Quran kau malah menganggap itu suatu yang hina loh, Pak. Terus nilainya kecil loh, itu kesalahan. Gak boleh begitu kita. Apa yang tidak Allah berikan kepada Kanjeng Nabi sekarang ini ada di diri kita. Kuabeh Pak, ilmunya Kanjeng Nabi, pesannya Kanjeng Nabi, yang dulu pesan-pesan itu disampaikan ke sahabat, sekarang nyampe ke kita itu. Cuma kita itu nak diwaca kabeh itu, aku sampai mati gitu, ora rampung Pak, gak selesai Mas. Nah, kenapa saya baca kitab yang sudah jadi? Karena intisarinya terkadang ketika menyampaikan gini, ini udah mengambil dari dalil-dalil banyak banget. Ini mateng Pak. Kalau kita misalkan mengambil Al-Quran, ya, tadi mengambil ayat walaqad atainaka sab'am minal mathani, kita sudah matang Pak. Imam Ghazali sudah nerangkan takdiruhu anna kullaman utiya Qur'anal azim haqqalahu alla yang dzura ila dunya al haqirati nadhran bistiqlain wastiksanin qad. Imam Ghazali sudah menerangkan, kita tinggal kupas, gak usah mikir kita udah. Pak Sobat udah gak mikir lagi tentang ayat ini, karena ketika mikir mesti salah.
Orang yang menafsiri Quran dengan pikirannya, maka dia telah mempersiapkan tiket satu ke neraka. Jangan sembarang, Pak. Maka hati-hati. Saya bukan melarang bagi orang yang tidak tahu tentang tafsir kemudian dia pedoman Al-Quran. Tapi hati-hati, karena ketika salah saja, ketika kita mengartikan salah saja tujuannya, maka kita sebetulnya sudah membeli tiket ke neraka. Satu tiket masuk neraka. Maka saya itu lebih senang menyampaikan dengan kitab. Saya ketika saya menyampaikan khotib itu pasti aku udah buka kitab dulu. Buka kitab dulu, tak ambil dah. Deg-degan juga Pak kita. Coba di tafsir Munir ya, Imam An-Nawawi. Barang siapa yang menafsiri Quran dengan pikirannya, maka harus mempersiapkan apa? Dia sebetulnya sudah membeli tiket satu ke neraka. Fal yatabawwaq maq'adahu minan nar. Saya tidak melarang siapapun yang khotib, tapi yang menjadi masalah, yang jatah khotib itu yang jatah khotib yang tanggung jawab masalahnya kalau salah. Monggo saja gitu. Ini demi kebaikan. Tapi semuanya khotibnya dapat pahala, yang jadwal dapat pahala. Tapi kalau khotibnya sampai bermasalah, yang nunjuk juga dapat. Maka kalau boleh saya itu nggak pengen jadi pengurus Pak saya. Ya kalau dijatah pokoknya yang jadwal sopo udah sopo. Nah kalau sudah hati-hati beda hati-hati. Maka ketika kira-kira Pak, kira-kira khotib sudah nggak memenuhi syarat, langsung cut saja sudah. Langsung diganti saja, nggak usah mikir apa-apa. Pertanggungjawabannya di akhirat bukan di dunia masalah. Itu kalau di saya yang tak pecatin banyak Pak. Tak pecatin banyak. Tak pecatin bukan nggak pakai lagi. Nggak dipakai lagi. Karena saya merasa bertanggung jawab di akhirat nanti. Ya kalau terjemah Quran itu kadang-kadang menyampaikannya nggak cocok dengan isinya, itu kan menjadi masalah. Maksudnya yang disampaikan khotib kemudian Allah telah berfirman, mengambil intisari dari itu yang disampaikan tadi kemudian berfirman. Nah itu harus ngeliatin tafsirnya dulu. Tafsirnya seperti apa? Ketika gambaran tafsir sudah, ini baru bisa disampaikan. Supaya kita nggak salah menyampaikan. Ya memang resikonya satu, ya memang di sini mendapatkan pahala banyak, tapi di sisi lain juga ancamannya juga. Ya kalau kita misalkan ngambil ke kitab gini udah beres aja, udah tinggal baca kitab Asal Ribat, baca aja sudah, Qurannya sudah, ngikutin situ aja udah selesai. Misalkan tadi saya menyampaikan nikmat agama. Misalkan walakat ayatana ka sab'a min al-mathani gitu. Misalkan saya menyampaikan khotbah pakai ini, kemudian saya menerangkan ini, saya terangkan ini, kemudian penerangannya itu hanya untuk tamsil saja, bahwa isinya itu seperti itu, ada tahu. Terus mempermudah orang, mempermudah pendengar itu supaya paham. Oleh itu kan bahasanya kan sama tetepan. Tapi kalau kita tafsirnya dan ininya sudah salah, akhirnya beloknya terlalu jauh dengan dalil Al-Qur'annya. Atau ketika Qur'annya ada suatu lafaz, ketika menyampaikannya tafsirannya, penjelasannya tidak sesuai dengan Quran itulah, itu menjadi masalah. Jadi jangan karena dia ustadz gitu, setelahnya jadi ini Pak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faliyatu, maka hendaknya melanggengkan siapa man asyukra ing syukur lillahi terhadap Allah ala dzalika atas nikmat yang demikian itu
yaitu utiyal Qur'an azim. Fa innaha, maka sesungguhnya ni'am dalik iku al karomatu, itu suatu al karomatu, suatu keramat, kemuliaan, allati kharasa, yang telah menginginkan siapa khaliluhu Ibrahim, yaitu fa innaha ni'abuddin ya, alladzi kharas iku al karomatu, suatu kemuliaan, alladzi kharasa, yang telah menginginkan sapa khaliluhu Ibrahim, kekasih Gusti Allah Nabi Ibrahim sallallahu wasallam alaihi, terhadap Nabi Ibrahim, ayyamuna, agar memberikan siapa Allah biha, kepada biha, atas rahmatin, ngala abihi, kepada ayahnya Nabi Ibrahim, falam yaf'al, tapi Allah tidak melakukan. Coba, nikmat agama itu pernah diminta dan sesuatu hal yang sangat diinginkan oleh Nabi Ibrahim, supaya ayahnya itu bisa menjadi hamba yang memiliki agama sama dengan Nabi Ibrahim, tapi Allah pun tidak memberikan. Lu bapak Kanjeng Nabi Ibrahim sampai menginginkan agama itu agar masuk ke dalam hati ayahnya, Gusti Allah enggak memberikan. Enggak memberikan, Pak. Lu kita yang selama ini bapak kita yo biasa-biasa mungkin, ibu kita biasa-biasa wae lah, tapi nyatanya Allah berikan loh. Wa harasa Habibul Mustafa, harasa, dan menginginkan siapa Habibul Mustafa, kekasih Gusti Allah Subhanahu Mustafa. Nah, kalau Habibu, Habib itu gelarnya Kanjeng Nabi. Kalau Khaliluhu, misalkan Pak Dodi, namanya Dodi, tambah depan Al Khalil Dodi, kurang ajar, itu nggak boleh. Sama gelar Kalamullah, Al Kalimullah, Gutama Mulya Putra, nggak boleh juga. Al Habib, itu khusus Kanjeng Nabi. Tapi kalau nama Habib boleh. Tapi kalau Al Habib itu sebenarnya gelar yang ditujukan oleh Allah khusus oleh Kanjeng Nabi. Makanya kalau gelar ini dipakai, kadang-kadang suatu sombong ya. Ini gelar Kanjeng Nabi. Khususon Khalilullah, gelare Nabi Ibrahim. Khususon. Kalau Nabi Isa Al-Masih, khususnya gelar Nabi Isa. Banyak gelar-gelar, Pak. Ya tapi kalau misalkan Bapak punya putra Nabi namanya Habib, nggak apa-apa. Habibullah, nama memang Habibullah, bukan gelar. Kalau gelar beda loh, gelar. Ya. Habibullah, Al-Habib, itu gelar. Nah kalau itu sebagai nama nggak apa-apa. Putranya namanya Habib Dodi, ya nggak apa-apa. Habib Uta gitu. Habib Bambang gitu nggak apa-apa. Namanya memang Habib Bambang, bukan menjadi gelar ya. Ingat-ingat saudaraku semuanya, ingat-ingat jangan pakai gelar Khalil. Kalau namanya misalkan namanya Gutama Mulya Putra, jangan Al Khalilu Gutama Mulya Putra, jangan, walat gue, jangan. Terus lagi siapa? Al Kalimu, Kalimullah, Al Kalimu, Nabi Musa.
wa kallamallahu Musa taklima. Lah gelarnya Nabi Musa Al-Kalim itu aja dipakai. Soalnya Al-Kalime wong sing dosa gitu sing banyak ngomong itu setan masalahnya. Oh, bukan Allah lagi, setan sama nafsu masalahnya. Aja dipakai gelar Al-Kalimu. Wah, langsung Allah langsung berkomunikasi, kurang ajar udah. Ojo. Al-Habib juga, Pak. Jangan dipakai Habib, Al-Habib. Tapi kalau nama nggak apa-apa, tapi jangan dipakai gelar. Kalau sudah pakai gelar ya udah biarin aja, kita enggak. Coba dicari tafsir lagi gelarnya Kanjeng Nabi Muhammad Al-Habib itu. Habibullah. Sama Kanjeng Nabi yang menjadi kekasih Allah itu sangat berharap kepada Allah agar Allah memberikan nikmat agama ala ammihi, yaitu kepada pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Thalib, yaitu paman Kanjeng Nabi yang bernama Abi Thalib. Falam yaf'al, tapi Allah pun juga tidak mengabulkan, tidak memberikan kepada paman Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Abi Thalib. Bisa yang itu berarti lebih gede nikmatnya diberikannya. Sama Firaun itu gede sampean, Pak, nikmatnya, Pak. Mau Firaun punya kerajaan sebesar apapun gede sampean. Firaun ini saiki wis kepuyangan, Pak, dia. Pengen balik itu, Pak. Hanya pengen balik setengah menit ngucapin kalimat la ilaha illallah wa Musa nabiullah. Mau ngucapin gitu doang. Ayo iso balik. Lah saiki makanya ya kita yang Allah berikan nikmat yang sangat besar ini, gen ojo jangan pernah sekali-kali membandingkan nikmat agama ini dibandingkan dengan nikmat keduniaan, karena seberapa besarnya nikmat keduniaan itu tidak akan bisa nandingin. Itu ibarat orang itu kalau nikmat agama itu seperti lautan, mungkin bapak itu cuma satu tetes dunianya itu. Agama itu seperti lautan, nikmat dunia itu cuma seperti satu tetes sih. Kayak eneng apa-apa nih, Pak. Kayak tadi bersyukur aja seperti bahagia betul Pak urip itu. Wes bahagia wes. Orang merasa bahagia dengan Allah memberikan iman agama. Mudah-mudahan terus kita berdoa kepada Allah agar Allah tetap menjaga hati kita. Kita itu menjadi orang-orang yang besok mati dalam keadaan wa ana minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukuril alamin. Hamdan fi ni'amikum mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalikal azmi subhanak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una dzikrna ma nasina. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faruddu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.